Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat ya. Tetap semangat belajarnya walaupun kita ternyata harus pembelajaran jarak jauh kembali. Tapi semoga semuanya lancar, diberi kesehatan, dan nanti kita bisa ketemu lagi. Oke, untuk pembelajaran kali ini, seperti yang pernah Ibu sebutkan waktu di kelas, yaitu materi terakhir mengenai seni grafis. Oke, mungkin sebelumnya ada yang pernah dengar seni grafis itu apa sih? Atau mungkin yang sering kalian dengar tentang desain grafis ya. Sebenarnya desain grafis dengan seni grafis itu sama saja, mirip. Hanya jika desain grafis itu yang lebih kita kenal melalui digital, sedangkan seni grafis itu masih melalui manualnya. Jadi sebelum muncul desain grafis, kita akan pelajari dulu tentang seni grafis. Apa itu seni grafis? Ya, seni grafis yaitu seni dua dimensi yang membuat tulisan atau lukisan dengan cara ditoreh atau digores dan memerlukan cetakan sebagai perantara. Jadi, lebih singkatnya bisa dikatakan seni grafis ini yaitu seni mencetak, atau seni grafis di sini adalah menggambar dengan menggunakan cetakan. Nah, ini yang dinamakan dengan seni grafis. Dalam seni grafis, teknik mencetak itu dibagi menjadi beberapa. Pencetakan dalam seni grafis ada 4. Yang pertama ada cetak tinggi, kemudian cetak dalam, cetak saring, dan yang terakhir cetak datar. Kita bahas satu persatu, tapi untuk di pertemuan sekarang kita hanya membahas 2 cetak saja, yaitu cetak tinggi dan cetak dalam. Nah, yang pertama cetak tinggi. Cetak tinggi itu apa sih? Jadi yang dimaksud dengan cetak tinggi itu proses mencetak dengan acuan membentuk sebuah gambar di media datar secara timbul. Nah, cetakannya, maksudnya cetak tinggi itu sesuai dengan namanya, cetakannya sesuatu yang timbul atau yang tinggi. Seni grafis ini seperti yang tadi Ibu katakan, hasil dari seni grafis berupa 2 dimensi, jadi kurang lebih hampir sama dan mirip dengan lukisan ataupun gambar. Tapi dalam seni grafis selalu ada cetakannya. Maka ada 2 karya dalam seni grafis. Yang pertama cetakannya, yang kedua hasil akhirnya. Untuk hasil akhirnya selalu berbentuk 2 dimensi, yaitu gambar. Nah, untuk cetakannya baru berbentuk 3 dimensi. Nah, di cetak tinggi ini cetakannya kurang lebih hampir sama dengan relief. Jika kalian pernah melihat relief itu adalah gambar-gambar yang muncul ke permukaan. Cetak tinggi di sini cetakannya sama seperti relief. Jadi, sesuatu atau gambar yang akan kita cetaknya memiliki permukaan lebih tinggi dibanding yang lainnya. Nah, contoh di sini ini Ibu akan kasih tahu dulu mengenai pisau cukil. Pisau cukil di sini adalah alat yang digunakan untuk membuat cetakan di cetak tinggi. Perhatikan alatnya, bentuknya lebih kecil dari pisau-pisau biasanya. Ujung mata pisaunya ada banyak. Ada yang membentuk huruf U, ada yang miring, ada yang membentuk huruf V, dan semuanya tajam. Ini bisa dikatakan hampir mirip dengan pisau pahat. Hanya saja mata pisaunya lebih beragam, lebih banyak. Selanjutnya, setelah tadi ada alatnya, bahan yang digunakannya biasanya dari karet. Nah, karetnya di sini macam-macam. Apapun ketebalannya, yang lebih bagus untuk digunakan cetak tinggi yaitu dari karet. Contoh yang di sini Ibu punya beberapa gambar, ini adalah karet. Kemudian yang gambar di bawahnya itu adalah proses mencukil bagian-bagian pada karet. Nah, ini
yang dicukil itu dihilangkan. Jadi nanti ketika kita membubuhkan cat ke sana, yang kita hilangkan atau yang kita cukil tidak akan tercetak atau tidak akan terkena tinta. Maka ini yang dimaksud dengan cetak tinggi. Jadi cetak tinggi itu adalah permukaan yang tingginya yang akan tercetak atau akan tergambar. Nah, selain dari yang tadi ada pisau cukil, yang kedua itu alatnya ada roller. Roll di sini digunakan untuk membubuhi cat kepada karet yang barusan. Ya. Jadi di karet yang barusan itu dibubuhi catnya menggunakan roll. Kenapa menggunakan roll tidak menggunakan kuas? Karena roll itu permukaannya datar. Jadi ketika kita menggunakan roll pada karet yang tadi, hasilnya akan merata, tidak akan masuk ke bagian-bagian yang telah kita cukil. Kalau menggunakan kuas yang ujungnya adalah bulu-bulu lembut, bagian dalamnya yang kita cukil sudah pasti akan terkena tinta. Jadi untuk cetak grafis dengan cetak tinggi ini, membubuhi catnya menggunakan roll. Roll ini ya bagian rollnya itu bisa dikatakan keras. Mungkin kalian tahu ada roller buat dipakai ngecat tembok. Kalau yang digunakan untuk cat tembok biasanya bahannya busa agar menyerap cat. Sedangkan untuk grafis ini rollernya lebih keras. Kalau misalkan kalian bingung, kurang lebih bentuk rollernya sama seperti batu baterai yang besar. Nah, itu yang biasa digunakan untuk roller jika memang tidak ada roller yang sesungguhnya. Permukaannya sama, yang digunakannya keras. Supaya ketika kita membubuhi cat di atas karet, permukaannya rata. Bentuk catnya pun rata. Ini contoh berikutnya, contoh yang sudah membuat cetakan dan telah dibubuhi cat. Yang bagian atas itu adalah karet-karet yang sudah dicukil dan yang bawah adalah hasilnya. Jadi yang bagian atas yang warna hitam itu permukaan yang lebih atas, makanya catnya menempel di sana. Sedangkan yang warna kuning itu warna asli dari karet, makanya tidak terbubuhi cat karena permukaannya lebih rendah. Dan yang tercetak adalah bagian-bagian yang terkena catnya atau bagian yang berwarna hitam itu. Di sini ada contohnya, yaitu gambar kucing. Nah, gambar kucing di sini permukaan yang warna hitam berarti itu yang ada catnya. Sedangkan permukaan yang warnanya lebih terang itu tidak terbubuhi cat, maka itu yang kalian cukil. Contoh lainnya dari kehidupan sehari-hari mungkin yang sering kalian lihat dari cetak tinggi, yaitu cap stempel. Nah, cap stempel di sini ini adalah salah satu proses dari cetak grafis menggunakan cetak tinggi. Bagian yang tingginya yang tercetak. Ini simpelnya. Kalau untuk di stempel mereka tidak menggunakan roller karena stempel ukurannya kecil. Jadi tinggal dibubuhi tinta langsung menempel semuanya. Tapi jika bagian cetakannya agak besar, kita membutuhkan roller untuk membubuhkan tintanya. Kalau dalam cap stempel yang kecil tidak perlu menggunakan roller. Cap stempel ini adalah contoh kehidupan sehari-hari dengan menggunakan teknik cetak tinggi. Ingat ya, cap stempelnya yang di atasnya itu adalah cetakannya, sedangkan hasil akhirnya yang ada di kertasnya itu. Kalau yang di contoh ibu, berarti yang ada tulisan top secret itu adalah contoh dari hasilnya. Jadi hasil akhirnya 2 dimensi, sedangkan cetakannya 3 dimensi. Selanjutnya di cetak grafis kita akan mempelajari mengenai cetak dalam. Jika tadi cetak tinggi, sekarang cetak dalam. Cetak dalam ini biasa disebut dengan intaglio print atau cetak intaglio. Jika tadi dicetak tinggi menggunakan karet, maka di cetak dalam yang digunakan bahannya yaitu bahan logam tembaga. Sebenarnya lebih ke logam sih, boleh logam tembaga, aluminium, logam kuningan, apapun itu. Yang penting bahannya merupakan logam.
Dicetak dalam ini atau dicetak intaglio ini, kita hanya menggores atau menorehkan gambarnya langsung pada cetakannya. Jadi tidak membuang seperti yang tadi ada di cetak tinggi. Dicetak dalam ada banyak lagi metodenya. Ada 4 yang akan kita pelajari, yaitu etching, engraving, dry point, dan yang terakhir ada mezzotint. Kita pelajari satu persatu. Yang pertama dari etsa atau etching. Yang pertama kita bahas yaitu etsa atau etching. Etsa ini yaitu proses dengan menggunakan asam kuat untuk mengikis permukaan logam yang terlindungi untuk menciptakan desain pada logam. Biasanya etsa ini digunakan untuk membuat uang logam. Nah, dalam etsa yang digunakannya di hasil akhirnya biasanya hanya cetakannya saja, bukan hasil akhirnya. Jadi proses etsa di sini dibuat sampai dengan cetakannya saja, dan cetakannya itu yang digunakan untuk etsa. Contohnya seperti ini. Ada 2 contoh di sini. Yang pertama ada logam dengan bentuk kupu-kupu dan di bawah ada seperti uang logam ya. Nah, kita bahas yang pertama, yang bagian atas itu yang gambar kupu-kupu. Di sini yang ada 2 contoh di sini. Yang pertama yang gambar kupu-kupu, yang kedua yang uang logam. Nah, di sini ada perbedaannya. Di etsa itu tadi disebutkan bahwa mengikis logam dengan menggunakan cairan asam yang kuat. Di sini yang digunakannya yaitu HCl. HCl itu dapat meleburkan dapat meleburkan logam. Jadi untuk proses yang bentuk kupu-kupu di sana, pertama membuatnya yaitu logam itu digambar membentuk seperti yang kita inginkan. Jika di sini gambarnya seperti kupu-kupu, tutupi lapisan logam yang tidak akan terkikis. Jadi sama kita digambar dulu gambar kupu-kupunya itu. Kemudian logam itu direndam di cairan HCl. Bagian yang tidak tertutupi atau yang tidak digambar oleh kita, lama-lama logamnya akan semakin menipis karena terkikis oleh HCl. Lamanya proses perendaman tergantung dari kita membutuhkan bentuk yang seperti apa. Jika yang seperti ini bisa dikatakan agak lama karena sampai membentuk bentuk yang baru, bukan hanya lingkaran. Yang gambar kedua, yang uang logam di sini, ini sama saja prosesnya. Kita menggambar dulu apa yang kita inginkan. Kalau di sini lebih ke tulisan, kemudian direndam. Bedanya karena uang yang logam ini hanya sampai membentuk relief, jadi tidak direndam lama. Direndamnya hanya sebentar, hanya sampai permukaannya menipis, tidak sampai bolong seperti contoh yang pertama. Nah, jadi seperti yang dicontoh itu yang ada uang logam kita pun dibuatnya dengan cara etsa atau di etching. Nah, biasanya yang etsa ini stop sampai di pembuatan cetakannya saja, tidak dibikin hasil akhirnya. Ini adalah proses etsa. Yang kedua yaitu mezzotint. Nah, mezzotint di sini proses dari intaglio dengan plat logam yang dibuat kasar di permukaannya terlebih dahulu. Nah, jadi logamnya itu sebelum kita buat sketsa atau gambar, semuanya ditoreh terlebih dahulu, dibuat menjadi kasar. Proses ini dilakukan untuk menciptakan gambar supaya mempunyai efek gelap dan terang. Nah, makanya disebutnya dengan mezzotint. Contohnya seperti gambar berikut. Nah, di sini permukaan logamnya sengaja ditoreh dulu sebagian-bagian yang anggap akan kita buat lebih terang ataupun lebih gelap. Jika lebih gelap berarti torehannya lebih banyak. Semuanya dibuat dulu torehan, kemudian baru digambar apa yang akan kita
buat. Nah, ini adalah mezzotint. Yang terakhir yaitu dry point. Kalau dry point ini adalah teknik yang disebut dengan goresan langsung menggunakan alat runcing. Jadi bedanya jika tadi di mezzotint kita membuat dulu goresan gelap terangnya baru dibuat gambar objeknya, sedangkan di dry point ini langsung membuat objek pada logamnya tanpa dibuat torehan dulu untuk membuat gelap terang. Jadi di dry point di sini bisa dikatakan lebih simpel dan gambarnya pun simpel juga karena hanya dari goresan langsung pada logam. Nah, kemudian untuk dicetak intaglio ini atau dicetak dalam, pembubuhan tintanya tidak menggunakan roller seperti yang dicetak tinggi. Di sini justru langsung. Boleh menggunakan kuas atau menggunakan alat bantu lainnya. Karena bedanya jika dicetak tinggi itu permukaan tinggi yang akan menempel dengan tinta, sedangkan dicetak dalam di sini kita harus memasukkan tinta tadi ke bagian-bagian torehan, ke bagian dalam yang sudah kita gambar. Kayak misalkan seperti contoh logam ini. Di logam ini kita akan memasukkan tintanya. Pertama-tama kita baluri dulu semuanya supaya goresan-goresan itu terkena tinta. Kemudian setelah selesai, kita bersihkan kembali bagian luarnya sehingga tinta itu hanya akan menempel pada bagian goresan yang dalam saja. Nah, itu kita telah membahas dua teknik yang ada di seni grafis, yaitu cetak tinggi dan cetak dalam. Sampai di sini dulu, silahkan pelajari. Nanti minggu berikutnya Ibu kasih lagi materi yang duanya lagi, yaitu cetak saring dan cetak datar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.